Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang menelaah topik-topik terkait dengan variasi dimensi-dimensi tingkah laku yang berhubungan dengan pengalaman transpersonal manusia. Menurut psikologi transpersonal, manusia terdiri dari struktur personal dan transpersonal. Dan struktur transpersonal terdiri dari dimensi intuisi, psikis, mistik, dan integrasi transpersonal. Pada dasarnya, psikologi transpersonal merupakan bagian dari ilmu psikologi yang titik beratnya ada pada potensial tertinggi dari manusia melalui pengakuan, pemahaman, dan realisasi keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan spiritual dan transenden. Kemudian, psikologi transpersonal sendiri diperkirakan ada pada tahun 1960 hingga 1970-an di Amerika di tengah-tengah perubahan politik, agama, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi dengan NIM 0603521034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai psikologi transpersonal beserta tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya. Dan di sini saya akan membahas tokoh yang bernama Maurice Bucke. Baik, langsung saja mari kita mulai. Maurice Bucke mempunyai nama lengkap Richard Maurice Bucke. Beliau adalah seorang psikiatris berkebangsaan Kanada. Ia lahir pada tanggal 8 Maret 1837. Semasa hidupnya, Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang pertama kali menawarkan gagasan teori psikologi yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan atas pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, Maurice Bucke mengalami peristiwa pengalaman mistik yang mengubah hidupnya, yang dia pandang sebagai kesadaran kosmik. Setelah mengalami pengalaman mendalam tentang kedekatan, Maurice Bucke kemudian menghabiskan seperempat abad hidupnya untuk meneliti dan menulis buku yang berjudul Cosmic Consciousness. Dan sekitar pada tahun 1898, Maurice Bucke menyelesaikan karyanya tersebut. Namun sampai pada tahun sebelum kematiannya, yaitu pada tahun 1901, sayangnya dia tidak dapat menemukan penerbit untuk bukunya tersebut. Setelah membahas tentang sedikit dari perjalanan hidup Maurice Bucke, sekarang kita akan mulai membahas tentang pemikiran atau pandangan dari beliau. Yang pertama, ia mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, antara lain kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik. Yang pertama ada kesadaran sederhana. Kesadaran sederhana tidak semata-mata hanya dimiliki oleh umat manusia, tetapi dialami juga oleh hewan. Disebut sederhana karena ditandai oleh kurangnya kesadaran dari dunia batin. Yang kedua ada kesadaran diri, yakni tingkat menengah yang normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia memiliki kemampuan untuk berpikir untuk konsep. Dengan kesadarannya, manusia sanggup mengenal siapa dirinya. Manusia tidak hanya dapat melihat pohon-pohon dari kejauhan atau mencium bau buruk yang menusuk hidungnya, tetapi sekaligus menyadari bahwa dirinya melihat dan mengalami. Yang ketiga ada kesadaran kosmik, yakni kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Secara radikal, kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek subjek. Keduanya larut dalam kesatuan sehingga menawarkan pengalaman dari seluruh ciptaan, persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi transpersonal yang bernama Maurice Bucke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah dari Prodi Psikologi dengan NIM 0603521033. Kali ini saya akan membahas tentang Robert Assagioli.
Lahir di Vince, Italia pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1974. Ia pernah belajar fisikoanalisis dari Carl Gustav Jung dan menunjukkan ketertarikannya terhadap pemikiran William James. Ia menyelesaikan kuliah dokternya pada tahun 1910 di University of Florence dengan disertai psikosistensis yang sebagainya berisi kritik terhadap psikoanalisis. Setelah mengenai itu, Asegiri terus mengembangkan idenya mengenai psikosistensis dan pada tahun 1926 ia mempublikasikan bukunya yang berjudul A New Method of Treatment Psikosistensis. Setelah itu, Assagioli pun mempublikasikan beberapa artikel mengenai psikosistensis, tertarik pada masalah spiritual dan suka menjalani yoga atau bentuk-bentuk meditasi lainnya. Assagioli sendiri termasuk salah satu jajaran pendiri dari psikologi transpersonal dan berhasil merumuskan konsep-konsep penting yang memperjelas isu-isu yang diangkat oleh psikotranspersonal seperti mengenai peak experience dan dimensi transpersonal manusia. Selanjutnya ada psikosistensis. Secara bahasa, psikosistensis berasal dari kedua kata Yunani, yaitu psiko dan sistensis. Psiko yang berarti jiwa, sedangkan sistensis berarti to put together. Berdasarkan makna bahasa tersebut, psikosintesis seperti hendak memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik. Sebagai sebuah pemikiran, psikosistensis tidaknya hanya menawarkan model kepribadian, tapi menawarkan model psikoterapi. Jadi, dalam menjalankan praktek psikoterapi, psikosistensis mempunyai dua agenda pertumbuhan manusia, yaitu personal psikosistensis dan spiritual atau transpersonal psikosistensis. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Assagioli tersebut sebenarnya mendahului apa yang disampaikan oleh psikologi humanistik mengenai aktualisasi diri dan psikologi transpersonal mengenai dimensi transpersonal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahra Hanafi, NIM saya 0603521031. Di sini akan membahas tokoh psikologi transpersonal, yaitu John Rowan. John Rowan lahir pada tanggal 31 Maret 1922 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 2018. Dia berusaha menjalani psikologi transpersonal dan menulis mengenai konsep kepribadian. Pada tahun 1978, dia membantu untuk menemukan suatu penelitian dengan Giora Doron yang Hampstead, Institut Psikoterapi dan Kajian Sosial. Pemikiran dari tokoh ini yaitu terobosan besarnya di bidang psikoterapi. Psikoterapi atau konseling transpersonal bukanlah suatu mazhab dengan identitas terpisah, namun merupakan suatu dimensi dari semua konseling atau psikoterapi yang dapat diindahkan atau diabaikan. Pada tahun 1993, Rowan menggunakan metode spiritualitas berupa terapi transpersonal, image work, meditasi, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Umaira Radiani dengan NIM 0603521035 akan menjelaskan tentang materi dari tokoh Stanislas Grof, psikologi transpersonal. Stanislas Grof lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1931 di Cekoslovakia. Grof merupakan seorang psikiater dan pernah menjadi kepala penelitian psikiatrik Maryland Psychiatric Research. Pada tahun 1970-an, ia pernah mendirikan sekaligus menjadi Presiden International Transpersonal Association. Pemikiran Grof. Terdapat dua kontribusi besar Stanislas Grof, yaitu pertama mengembangkan holotropic Bradford dan kemudian meneruskan gagasan Otto Rank mengenai prenatal dan perinatal psychology.
yaitu bahwa pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran punya dampak psikologis terhadap anak. Menurut Shorrock tahun 2008, awalnya Grof melakukan penelitian psikodelik, yaitu meneliti pengaruh lysergic acid diethylamide atau LSD terhadap jiwa. Kemudian ia mengganti LSD tersebut dengan teknik pernapasan dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan holotropic breathwork yang dianggap dapat mengakses ketidaksadaran seperti halnya LSD dapat melakukannya. Bagi Grof, manusia merupakan makhluk psikospiritual dan yang kesadarannya ada sepanjang hidupnya, baik sebelum kelahiran maupun setelah kematian. Pengalaman spiritual tersebut bisa ditingkatkan lewat pelatihan spiritual seperti Precious of Shaman, meditasi, dan lain-lain. Tokoh berikutnya dari psikologi transpersonal yaitu Charles Stark. Charles Stark lahir pada tahun 1937. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan pengalaman spiritual. Ia berkata, "Saya memiliki keyakinan mendalam bahwa ilmu pengetahuan sebagai metode mengasah dan menyempurnakan pengetahuan dapat diterapkan pada pengalaman manusia yang kita sebut transpersonal atau." Pemikiran dari tokoh ini yaitu ia berusaha untuk mendapatkan kesadaran, sebuah perubahan kesadaran bahwa dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta dan adanya aliran energi di dalam tubuhnya. Ia merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta dan waktu seakan berhenti. Hanya beberapa orang yang mendapatkan kesadaran melalui drugs, LSD atau heroin atau ganja, yang mempunyai dampak kerusakan fisik, padahal ada beberapa teknik non-drugs yang bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihan Sarullah. Kali ini saya akan membahas tentang Robert Frager. Lahir dari keluarga Yahudi di California, Amerika Serikat, Frager pada 1980. Robert Frager adalah seorang psikososial di Amerika. Dia adalah pendiri Institut Psikologi Transpersonal, sekarang disebut Sophia University, di Palo Alto, California, di mana ia adalah direktur rendah residensi Master of Arts 17 dalam program bimbingan rohani dan profesor psikologi. Ia adalah presiden terakhir dari Asosiasi Psikologi Transpersonal. Pemikirannya mengenai psikologi Sufi yang dituliskan dalam bukunya, Frager memandang penting posisi hati. Mungkin sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Maradeni dengan NIM 0603521035 akan menyampaikan tentang tokoh Kenneth Earl Wilber. Kenneth Earl Wilber kedua dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Lincoln, Nebraska, dan sempat belajar kedokteran di Universitas Duke sebelum akhirnya drop out dan kembali ke rumah orang tuanya. Sampai tahun 1983, Wilber sangat produktif menulis buku-buku yang meletakkan dasar-dasar pemikiran integratif dari psikologi transpersonal. Ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Spectrum of Consciousness, yang berusaha mengawinkan sains dan tradisi-tradisi spiritual, sebuah perpaduan yang dicari oleh para pemberontak budaya pada era 1970-an. Buku ini ditolak lebih dari 20 penerbit selama hampir 3 tahun, tetapi telah mengantarkan penulisnya Ken Wilber sebagai salah satu tokoh perintis psikologi transpersonal. Pemikiran Ken Wilber. Yang pertama mengenai teori integral. Menurutnya, teori ini dikemukakan bahwa semua pengalaman manusia bisa dipahami menggunakan 4 kuadran. Setiap kuadran tersebut kemudian disebut sebagai holon, dan terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas atau way of seeing. Pertama, ada individual interior atau subjek intensional. Kedua, ada kolektif interior atau intersubjektif atau budaya. Ketiga, ada individual eksterior yaitu objektif behavioral. Keempat, ada kolektif eksterior atau interobjektif atau sistem sosial. Kemudian pada tahun 1973, Wilber menyelesaikan karya pertamanya, The Spectrum of Consciousness. Di dalam buku tersebut, ia mengidentifikasi 5 level spektrum kesadaran. Pertama, tingkat pikiran. Menurut filsafat abadi, itu adalah satu-satunya tingkat kesadaran yang nyata. Dia memberikan manusia penghapusan semua batasan. Pikiran mampu mencerminkan alam semesta, hal-hal material dan dunia konsep. Kedua, mengenai garis-garis transparan. Di wilayah spektrum superindividual ini, manusia melampaui batas-batas organisme individu.
Ketiga, tingkat keberadaan manusia, mengasosiasikan dirinya dengan organisme psikofisik. Dia mengerti keterasingannya dari dunia luar, kesadaran akan perbedaan seseorang dari organisme lain, dan lingkungan membantu seseorang untuk memisahkan diri dari ide-ide biasa tentang kenyataan. Keempat, tingkat ego, di mana seseorang dengan bantuan imajinasi menggambarkan dirinya atau menggambar-gambar dirinya dan mengidentifikasi dirinya sendiri. Kelima, tingkat bayangan individu, mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari citra ego. Gagasan yang salah tentang esensi seorang tidak sepenuhnya tercipta. Tokoh selanjutnya dari psikologi transpersonal yakni George Ferrer. George Ferrer lahir pada tanggal 13 Oktober 1968. Beliau merupakan ahli psikologi Spanyol dan pemikir partisipatif yang berpusat di Amerika Serikat. Beliau terkenal dengan kerjanya teori partisipatif dengan psikologi transpersonal, belajar agama, pendidikan integral, dan seksualiti serta hubungan intim. Ferrer sendiri merupakan profesor psikologi di Institut Pengajian Integral California di San Francisco, di mana ia berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Psikologi Timur Barat.